Setelah Setbyul sembuh, Daehyun berusaha mempertahankan hubungannya dengan Yunju, yang selalu dibanjiri kesalahpahaman. Namun saat itu berbeda, ia mendatangi Yunju yang baru pulang kerja. Wanita itu berkata sedang ada urusan mendesak. Ia pergi bersama atasannya. Daehyun merasa malu. Ia tidak pernah curiga pada Yunju, sampai dua pegawai lain mengobrol terkait hubungan Yunju dan atasannya. Daehyun akhirnya sadar, ternyata Yunju tidak benar-benar setia kepadanya. Urusan mendesak yang disebutkan Yunju ternyata bersenang-senang di atas kapal bersama atasannya. Mereka pun saling berpelukan di sana. Tidak butuh waktu lama, Yunju akhirnya tahu skandalnya itu tersebar. Ia pun merasa bersalah lalu berusaha menghubungi Daehyun. Namun Daehyun terlanjur kecewa. Ia sedang menyetir dan menjawab dengan berpura-pura tidak ada apa-apa. Meski begitu, di telepon Yunju mendengar suara Daehyun menahan tangis. Pada hari-hari berikutnya, Daehyun jadi sering melamun dan lesu. Setbyul selalu memperhatikannya. Ia merasa khawatir. Di sisi lain, Jiwook juga memperhatikan Setbyul. Pria itu akhirnya mengerti kalau Setbyul menyimpan perasaan pada Daehyun. Ia patah hati lalu bertekad melepaskan Setbyul. Setbyul kemudian membawa Daehyun untuk bersantai. Di sana Daehyun minum terlalu banyak sampai mabuk. Ia pun mulai mengeluarkan isi hatinya yang sedih dan kecewa. Namun Setbyul berhasil menghiburnya. Mereka pun tertawa sampai akhirnya Daehyun ketiduran. Setbyul terus melihat ke arah Daehyun seperti orang yang kagum dengan tatapan sedikit mupeng. Wanita itu bersusah payah membawa Daehyun pulang. Setelah meletakkannya di kasur, Setbyul mulai bicara sendiri. Ia berkata sudah jatuh cinta pada Daehyun sejak remaja. Lalu terputarlah ingatan di mana Setbyul sedang bersama Jiwook latihan bela diri. Ia hampir celaka, tapi tiba-tiba Daehyun muncul menyelamatkannya. Itu berarti sejak awal Setbyul memang sudah jatuh cinta pada Daehyun. Namun perasaannya semakin kuat saat dulu ia mempermainkan Daehyun. Secara tidak terduga, ternyata Daehyun yang mabuk tidak benar-benar tidur. Ia mendengar semuanya. Untuk menebus rasa bersalah pada Daehyun, Yunju membantu Daehyun berkarir di perusahaannya. Awalnya Daehyun tidak tahu alasannya diundang, namun ia tahu ternyata itu karena Yunju yang meminta. Ia mau menolak, tapi tidak disangka salah satu petinggi perusahaan ternyata orang yang pernah diselamatkan oleh Daehyun. Ia akhirnya mau bekerja sama. Sementara itu, Setbyul dan Daehyun semakin dekat. Mereka mulai terang-terangan mengakui perasaan masing-masing. Namun Daehyun masih belum berani menyatakan cinta. Yunju kemudian mendekati Daehyun lagi. Ia terus meminta maaf. Sayangnya Daehyun sudah tidak mau lagi mendengar penjelasannya. Ia bahkan bersikap sangat sopan, seolah Yunju orang asing. Tidak menyerah begitu saja, Yunju akhirnya mendekati ibu Daehyun. Ia berusaha membangun hubungan dengannya. Tapi saat Setbyul muncul, ia melihat ibu Daehyun begitu menyayanginya. Yunju pun mulai putus asa. Setelah Daehyun bergabung dengan perusahaan Yunju, ia mulai jarang ada di toko. Momen ini dimanfaatkan Yunju untuk bisa terus berduaan dengan alasan mereka rekan kerja. Daehyun sendiri sudah tidak punya perasaan apapun. Namun Setbyul yang tahu kegiatan Daehyun setiap hari bersama Yunju mulai sakit hati. Ia takut tenggelam terlalu dalam. Setelah mempertimbangkan dengan matang, demi kebaikan Daehyun juga, Setbyul akhirnya melepaskan perasaannya. Ia memutuskan untuk menghilang dari kehidupan Daehyun. Ia melihat pria itu untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca, hatinya pun hancur. Daehyun melihat Setbyul tergeletak. Ia langsung membawanya ke rumah sakit. Ternyata yang memukul Setbyul adalah preman wanita yang pernah dihajar Setbyul saat menyelamatkan Yunju. Keesokan harinya, Daehyun terus menemani Setbyul sampai sembuh. Pria itu bertanya, apa kondisimu sudah membaik? Di sisi lain, Setbyul juga tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ia selalu pura-pura kuat.